yang juga perlu Anda pahami, proses amalgamasi ini juga mesti dilakukan ya, meskipun sudah dilarang ya. Secara komersial di industri sudah tidak dilakukan, tapi masih dilakukan di tambang-tambang rakyat ya, baik terbuka maupun tidak terbuka ya. Pada dasarnya pada proses amalgamasi ini biji emas dicampur dengan merkuri cair. Nah, prosesnya itu dilakukan di dalam jar mill atau ball mill ya, di dalam penggerus yang sekaligus digunakan untuk proses pencampuran merkuri dan biji ini ya. Seringkali disebut namanya gelondong. Jadi gelondong kecil-kecil jumlahnya banyak ya. Nanti akan diputar sampai emasnya ini membentuk amalgam. Jadi emas padat, merkuri cair membentuk amalgam yang fasanya apa? Amalgam itu ya fasanya padat, tapi tidak padat sekali ya, masih lunak. Nanti setelah proses amalgamasi selesai, itu akan dilakukan pemisahan produknya ya dengan kain parasut seperti ini ya. Jadi diperas, nanti amalgamnya tertampung untuk kemudian dibakar ya. Seperti ini gambarnya, dibakar dengan gas ya. Untuk menguapkan Hg-nya. Ini umumnya juga dilakukan di tempat terbuka ya, tidak ada fasilitas untuk menangkap merkurinya. Nanti dihasilkan bulionnya seperti ini ya, kecil-kecil. Ada yang lebih besar ya. Nah, ini gelondongnya ya. Ini diputar terus ya, ke dalamnya dimasukkan bola gerus atau dalam bentuk batang ya, jar. Nanti setelah selesai dihentikan, dikeluarkan terus diperas seperti ini ya. Nanti hasilnya dibakar ya untuk menghasilkan bulion ini. Nah, merkuri dari hasil pemerasan dipakai kembali ya. Oke, itu proses amalgamasi, dan dengan reaksi yang seperti ini, proses amalgamasi itu ya hanya efektif untuk emas yang terliberasi ya. Untuk emas-emas yang halus yang ada di dalam mineral lain ya, dalam kuarsa atau mineral sulfida tidak akan terrecovery. Ya, oleh karena itu umumnya recovery proses amalgamasi itu tidak lebih dari 60% ya dilaporkan. Dan sisa proses amalgamasi itu seringkali juga mesti diproses lebih lanjut ya pada proses cyanidasi, sehingga ya dampak dari merkuri ini akan terus berkelanjutan. Nah, ini flow sheet-nya ya. Jadi potensi pencemaran lingkungan karena merkuri ini bisa dari pemisahan merkuri dari amalgam ya. Ini kalau ada yang bocor ya, ya dia dalam bentuk merkuri cair ke tanah maupun ke air ya. Atau juga pada saat pembakaran amalgam untuk menguapkan merkuri. Ini pencemaran ke udara. Ya, jadi sudah firm ya, di banyak laporan bahwa merkuri itu menimbulkan dampak-dampak seperti gangguan syaraf, untuk long term bisa mengakibatkan kanker ya, kanker saluran pernafasan dan seterusnya. Mungkin dalam waktu yang pendek tidak langsung ya, tapi itu efeknya itu akumulatif. Ya. Nah, ini contoh lainnya. Nah, bisa saja amalgamasi dengan mixer ya, selain dengan gelondong tentu ini harus sudah halus ya bijinya. Nah, ini kalau dengan drum mekanik, nah ini dilakukan memang lebih cepat, mudah dan murah ya. Kalau cyanidasi tadi kan 48 jam, 24 jam. Nah, ini dalam waktu yang lebih cepat tuh sudah bisa diperoleh produk. Nah, ini pembakaran di udara terbuka. Nah, sebenarnya bisa dilakukan beberapa upaya untuk meminimalkan merkuri ini ya. Jadi sebagai contoh penggunaan biji yang dikonsentrasi terlebih dahulu ya. Sehingga tidak semuanya diproses dan diaduk dengan merkuri. Misalnya kalau bijinya bisa dilakukan konsentrasi gravitasi, ya dilakukan konsentrasi gravitasi dulu, misalnya dengan sluice box, dengan shaking table ya. Lalu juga pengambilan kembali merkuri dari amalgam. Jadi proses pembakarannya itu tidak dilakukan di tempat yang terbuka ya. Jadi dalam reaktor yang tertutup seperti ini misalnya ya. Jadi ini
tutupnya dibuka ya. Nanti ini bisa ditutup terus dilakukan pembakaran dari bawah sehingga merkuri ini menguap, tapi ditangkap oleh air di sini ya. Karena berat jenis merkurinya lebih tinggi, dia akan terpisah dari air yang berada di bawah. Nanti bisa dipakai kembali, ditampung di sini ya. Ini untuk yang retort yang dapat dipindahkan. Nah, kalau yang permanen bisa juga seperti ini ya. Ini bahan bakarnya untuk pembakaran amalgam dari gas.